SMA Negeri 6 Malinau, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG Sekolah Tinggi Santo Yakobus Merauke. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktek pembelajaran pendidikan agama Katolik di kelas 12 dengan materi panggilan hidup karya atau profesi. Berikut adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Tuhan ya. Ibu akan mengecek kehadiran siswa dulu ya. Bungan, Fitri, Stefanus, sudah hadir ya. Stefan, masih ya, karena sudah hadir pada pembelajaran kita hari ini, walaupun ada satu orang yang tidak hadir. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita terlebih dahulu berdoa ya. Ibu minta tolong kepada Bunga untuk membawakan kita di dalam doa. Untuk menambahkan rasa cinta kita terhadap tanah air, maka kita menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu Indonesia Raya. Semua siswa berdiri. Baik, kita tepuk tangan. Dari tentang panggilan hidup membiara. Ada yang masih ingat tentang materi ini? Membiara itu dilakukan oleh orang-orang. Hidup membiara itu adalah orang-orang pilihan. Pada pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas tentang panggilan karya ataupun profesi. Nah, profesi itu sama dengan bekerja ataupun pekerjaan, ya. Nah, kalau kalian mendengar kata kerja atau bekerja, apa yang muncul dalam pikiran kalian? Oke, silakan Tasif. Kalau benar kata kerja, itu yang melintas dalam pikiran saya, mendapatkan gaji atau upah. Oke. Jadi yang melintas dalam pikiran Tasif kalau mendengar kata bekerja itu berarti mendapatkan upah ataupun gaji, seperti itu ya. Oke, jawaban yang bagus. Lalu menurut kalian, apa yang membuat suatu pekerjaan itu terasa bermakna? Siapa yang bisa menjawab? Oke, silakan Kak Rizka. Pekerjaan
Baik, jawaban yang bagus ya. Kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman. Memulai pertemuan kita hari ini, Ibu akan menyampaikan kenapa kita harus belajar tentang panggilan hidup membiara. Nah, yaitu untuk mengetahui ataupun menjelaskan jenis-jenis profesi, menganalisis makna kerja sebagai bagian dari panggilan hidup dan aktualisasi diri yang sesuai dengan ajaran, nilai-nilai, serta mampu mengembangkan kepribadian untuk bekerja secara berkualitas sesuai etika profesi. Untuk memberikan rasa semangat kepada kita untuk pertemuan kita hari ini, Ibu mau mengajak kalian melakukan ice breaking. Oke, semuanya berdiri ya. Seperti ini. 3 kata, yaitu berhitung, bernafas, dan bertepuk. Oke, kalau Ibu tunjuk salah satu siswa, yang pertama itu berarti yang dilakukan adalah berhitung. Berhitung ya, boleh angka 1, 2, 3 atau yang lainnya. Lalu kalau Ibu menunjukkan siswa yang kedua berarti bernafas. Yang ketiga bertepuk. Oke, ingat ya, konsentrasi ya. Oke, kita mulai. Siap? Oke. Julius. Kenisha. Radista. Oke, konsentrasi ya. Yang berikutnya Imam. Tuh. Weni. Junili. Oke, mantap. Semua konsentrasi. Oke, yang terakhir ya. Kita tepuk tangan dulu. Oke, selamat duduk. Berarti semua siap ya untuk belajar ya. Hari ini kita akan membahas tentang panggilan hidup karya atau profesi. Untuk mendalami materi kita hari ini, Ibu akan menampilkan video ya. Nah, dalam video ini kita akan melihat bagaimana pandangan orang tentang ibu rumah tangga dengan wanita karir. Jadi kita simak baik-baik. Nanti akan ada pertanyaan terkait tentang video ini. Ibu rumah tangga, ibu bekerja. Ya, pilihan yang selalu menjadi dilema seorang ibu. Pilihan yang mudah, karena keduanya mau bekerja. Yang selalu bisa mengatur penghasilan keluarga. Yang akhirnya menyatukan hidup dengan arti rumah. Ibu rumah tangga merasa bersalah karena menyanyiakan hal yang bahkan dan juga ibadahnya. Ibu bekerja merasa bersalah karena meninggalkan anaknya di rumah. Dan akhirnya lalu harus bagaimanakah kita sebagai wanita? Bisa dipahami videonya? Bisa. Bagaimana pandangan tentang ibu rumah tangga dengan wanita karir? Oke, baik. Siapa yang bisa menceritakan kembali tentang video yang kita tonton barusan? Silakan, Rena. Kalau ibu rumah tangga itu dia lebih ke mengurus keluarga dan anak. Kalau wanita karir dia lebih mencari penghasilan untuk ekonomi dari diri. Oke, kita berikan tepuk tangan. Nah, apa? Baik atau tidak? Baik. Baik, ya. Apakah seorang wanita karir yang memiliki pekerjaan itu tidak baik? Baik. Oke, jadi kedua-duanya ini baik ya. Sebagai ibu rumah tangga itu juga mulia di hadapan Allah. Nah, juga tidak salah bagi wanita yang ingin berkarir ataupun bekerja. Tidak salah juga. Oke, bisa dipahami ya terkait dengan video yang barusan kita saksikan. Baik, hari ini kita akan membahas tentang panggilan hidup karya atau profesi.
bekerja adalah ciri hakiki hidup manusia. Dengan bekerja, manusia memperoleh arti dan makna hidupnya. Dengan bekerja, seseorang merasa dirinya berharga di tengah keluarga dan masyarakat. Nah, demi terhormat terhadap martabat manusia, tidak seorang pun boleh dihalangi untuk bekerja. Demi harga diri, setiap orang harus bekerja, menanggung hidupnya sendiri dengan nafkah yang ia peroleh dan mendukung hidup. Ini adalah arti dan makna dari kerja. Lalu kita lihat bagaimana pandangan gereja ataupun ajaran gereja tentang kerja ini. Nah, bekerja atau kerja itu adalah rencana Allah kepada manusia. Sebab manusia itu diciptakan menurut gambar ataupun secitra dengan Allah. Dengan bekerja, kaum beriman mengakui makna, nilai, dan tujuan segenap alam tercipta, yakni demi kemuliaan Allah. Nah, dalam kitab suci juga kita mengetahui dalam kitab Kejadian, itu kisah penciptaan. Di situ Allah bekerja. Berapa lama Allah bekerja? Ada 6 hari. Nah, kalau Allah saja bekerja, berarti kita manusia juga harus bekerja, ya. Oke, kita lihat bagaimana dasar kitab suci ataupun dasar biblis yang menerangkan bahwa manusia itu harus bekerja, ya. Kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 2 ayat 3. Allah sebagai pencipta bekerja 6 hari dan istirahat 1 hari pada hari ke-7. Allah menyuruh manusia untuk bekerja. Lalu dalam Kejadian 1 ayat 28 sampai 30 mengatakan, dunia dan makhluk lainnya dipercayakan Allah untuk dikuasai, ditaklukkan, dipergunakan manusia jadi wakil Allah di dunia. Dengan kerja, manusia bekerja sama dengan Tuhan. Manusia dekatkan dirinya secara pribadi dengan Allah. Kerja adalah bentuk pengabdian pribadi kepada Allah, tujuan akhir manusia. Nah, ini adalah dasar biblis yang mengatakan bahwa manusia itu harus bekerja, kecuali seseorang itu cacat, ya, tidak bisa melakukan aktivitas seperti orang yang biasa ataupun orang yang normal. Jadi paham ya? Nanti kalian kalau sudah lulus SMA, lanjutkan kuliah, lalu selanjutnya akan pekerjaan. Nah, karena pekerjaan itu martabat, ya, ataupun istilahnya kita punya harga diri. Ya, apapun profesinya itu semua mulia di hadapan Allah. Asalkan halal. Siapa yang bisa menyebutkan salah satu profesi yang kalian ketahui? Rena. Oke, guru. Guru itu adalah salah satu profesi pekerjaan. Ada jawaban yang lain? Pasti? Dokter, ya, benar ya. Dokter juga adalah salah satu profesi. Yantius, kamu kalau sekolah nanti kamu ingin jadi apa? Perawat. Jadi perawat. Oke. Tepuk tangan dulu untuk Yantius. Perawat juga adalah salah satu profesi. Nah, tujuan kita bekerja supaya kita lebih berharga. Nah, ada juga dari Perjanjian Baru mengatakan bahwa kegiatan Allah di dunia selalu berlangsung seperti dikatakan Kristus. Bapakku tetap masih berkarya. Jadi manusia diundang untuk meneladani Allah dalam bekerja. Kita hidup di dunia ini itu atas karya ataupun atas pekerjaan dari Allah. Pasti berkat bantuan ataupun dorongan dari Allah. Oke. Lalu kita akan membahas tentang hubungan antara kerja dan doa. Sebelum kita memulai pertemuan kita hari ini, kita berdoa. Lalu kita lihat apa hubungan
Yang pertama, doa dapat menjadi daya dorong bagi kita untuk bekerja lebih tekun, lebih tabah dan tawakal. Lalu yang kedua, doa dapat memurnikan pola kerja, motivasi dan orientasi kerja kita. Kalau sudah tidak terlalu murni lagi, doa sering merupakan saat-saat refleksi diri dan kerja yang sangat efektif. Yang ketiga, doa dapat menjadikan kerja manusia mempunyai aspek religius. Jadi itulah hubungan antara kerja dan doa. Ya, jadi kalau kita melakukan sesuatu hal ataupun pekerjaan itu kita awali dengan doa. Jadi yang kedua ini, doa dapat memurnikan pola kerja. Apapun pekerjaan kita harus mengawali dengan doa. Kenapa kita harus berdoa? Supaya Allah memurnikan hati kita, supaya kita tidak berbuat curang, kita tidak berbuat yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu yang berikutnya, kalau kita sudah bekerja, maka kita juga membutuhkan istirahat. Kita baca, kerja dan istirahat merupakan dua hal yang saling melengkapi. Karena memerlukan istirahat, manusia seharusnya bekerja menurut irama alam seperti yang dilakukan oleh para petani dalam masyarakat pedesaan. Kalau kita sudah bekerja, ingat istirahat. Baik, selanjutnya kita akan menggunakan tugas. Sebelumnya Ibu mau membentuk kelompok terlebih dahulu. Jadi ada 16, jadi kita bentuk 4 kelompok ya. Satu kelompok ada 4 orang. Silakan. Kita mengerjakannya, dilihat dulu, kita dulu gambar. Ya, di situ ada gambar. Jangan diperhatikan. Setiap gambar ini kalian tulis apa profesi yang dilakukan. Sudah mengerti? Dijawab dalam kelompok ya. Oke, yang berikutnya, tambahkan jenis-jenis profesi atau karya yang lain yang kalian ketahui. Jenis-jenis profesi apa saja yang kalian ketahui? Ada yang mau ditanyakan terkait tentang tugas ini? Silakan dikerjakan ya. Kelompok 2, 1. Kita mempresentasikan hasil kerja kelompok masing-masing ya. Baik, yang pertama adalah kelompok 1. Silakan. Selamat pagi. Saya sebagai ketua kelompok dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami agar bisa bermanfaat bagi masyarakat. Guru, dokter, bidan, polisi, dan TNI itu untuk mendapatkan gaji atau upah. Di sini tertulis untuk membuat diri lebih berharga dan menaikkan martabat. Ya, sekian dari kami. Jika ada dari teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Berikan tepuk tangan untuk duduk ya.
Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan yang pertama, kalau saya ingin menjaga keamanan masyarakat, tentara, pramugari, wanita karir, dan presiden. Kerja berarti melakukan suatu tugas ataupun panggilan hidup seseorang. Manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dan supaya hidup manusia lebih bermartabat dan bermakna. Ada yang ingin ditanyakan? Ini tertulis teknik karena dapat mengabdi pada negara, guru dan dokter. Kerja adalah suatu profesi. Mengapa manusia bekerja? Karena bekerja dapat menghidupi keluarga. Terima kasih. Berikutnya kelompok 4. Baik, kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Yang pertama, karena setiap manusia membutuhkan pekerjaan. Polisi, dokter, tentara, dan pilot. 4. Kerja adalah sebuah usaha yang harus dimiliki manusia dan bisa memenuhi kebutuhan. 5. Semua memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sekian dari kelompok kami. Ada yang mau bertanya? Baik, kita berikan tepuk tangan. Tadi kita sudah melakukan diskusi dan sudah mempresentasikan hasil diskusi masing-masing kelompok. Kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Baik, dari materi yang sudah kita bahas hari ini, kita menarik kesimpulan bahwa karya atau profesi adalah bagian dari panggilan hidup yang memiliki tujuan untuk menyempurnakan diri, memajukan masyarakat, dan mengaktualisasikan martabat manusia di mata Tuhan. Kerja bukan hanya sekedar mencari nafkah, melainkan juga sarana untuk mengembangkan kepribadian, berkontribusi pada kemajuan teknik dan kebudayaan, serta merupakan cara untuk ambil bagian dalam karya penciptaan alam. Ya, bisa dimengerti ya? Baik, kita akan melakukan evaluasi pembelajaran. Nah, silakan masing-masing dari siswa melakukan evaluasi pembelajaran dengan mengerjakan soal yang tertulis di atas ya. Silakan dikerjakan nomor 1 sampai 3 di buku tugasnya masing-masing. Kalau dikerjakan, silakan dikerjakan. Kalau sudah selesai, dikumpulkan ke depan ya. Ya, silakan dikumpulkan. Kumpulkan. Kita akan melakukan refleksi pembelajaran. Yang pertama, hal apa yang menyenangkan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini? Coba Kenisha. Pada pembelajaran hari ini, saya telah memahami bagaimana panggilan hidup karya atau profesi. Saya merasa senang karena pembelajaran hari ini sangat bermanfaat. Saya jadi tahu bahwa setiap pekerjaan atau profesi yang dilakukan dengan baik akan menghasilkan yang baik juga. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Kenisha. Lalu yang kedua, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Kepada Rena. Di memahami materi yang diberikan oleh guru, terus
kita berikan tepuk tangan untuk Pemda. Sebelum kita materi kita pada bab 1 ini sudah berakhir, maka minggu depan kita akan memasuki bab 2 dengan judul memperjuangkan nilai-nilai hidup dalam masyarakat. Ya? Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita tutup dengan doa. Ibu minta tolong kepada Rena membawakan kita dalam doa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, mari kita bersama dalam doa. Dalam doa, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih banyak atas berkat dan telah Kau berikan kepada kami hari ini, sehingga pelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Kami menyerahkan aktivitas kami setelah ini kepada-Mu. Demi kemuliaan Kristus Tuhan kami. Amin. Baik, Ibu akhiri pertemuan